kunci ya. Selamat siang, saya dengan Darren. Saya lawyer dari Ibu Sinta Condro, istri dari almarhum Bapak Insinyur Edi Setiawan. Ibu dan Bapak memiliki sebidang tanah seluas 1.100 meter di Jalan Rinjani nomor 1, Kota Semarang. Mereka sudah membeli dengan sah dan memiliki fatwa HGB sejak tahun 1986. Pada tahun 1985, lurah wilayah itu yang berinisial S menjual tanah tersebut dengan alas hak yang palsu kepada seseorang yang berinisial S, dan kemudian terbitlah sertifikat HGB. Lalu seseorang yang berinisial S ini menjual lagi kepada seseorang yang berinisial BS. Lalu BS menjual lagi kepada seseorang yang berinisial IS. Lalu terbitlah sertifikat HGB atas nama IS. Yang kemudian IS dan lurah beserta rekannya dilaporkan oleh almarhum ke pihak kepolisian, di mana lurah dan seseorang yang berinisial S tersebut ditahan karena memalsukan data-data terkait dengan jual beli pertanahan tersebut, dan sampai divonis di pengadilan. Dan salah satu bunyi daripada vonis tersebut adalah untuk membatalkan sertifikat HGB yang terbit atas nama IS karena produk tersebut dianggap sebagai produk cacat hukum. Setelah selesai dengan vonis tersebut, almarhum datang ke kantor Kakanwil BPN Jawa Tengah untuk memberitakan vonis tersebut, tapi sampai sekarang tidak juga dibatalkan. Berlanjut, pada tahun 2016, lurah wilayah Bendungan di mana tanah itu terletak sampai disomasi, sampai digugat oleh IS agar memberikan surat pernyataan tidak sengketa dan pernyataan penguasaan fisik terhadap tanah tersebut pada tahun 2016, di mana seorang lurah dari wilayah Bendungan yang berinisial RH sampai digugat, beliau tidak mau mengeluarkan pernyataan tersebut. Lurah yang sama pada tahun 2020 bulan April tanggal 28, tanpa ada gugatan dan paksaan dari pihak IS yang menerbitkan HGB palsu, bisa mengeluarkan surat pernyataan penguasaan fisik dan surat pernyataan tidak sengketa terhadap tanah yang sama. Ada apa ini? Saya sempat ketemu dengan lurah tersebut, tapi dia bilang dia khilaf pada tahun 2020 karena pada saat dia keluarkan surat tersebut pada tanggal 28 April tahun 2020, dia cabut kembali pernyataannya pada tanggal 11 Mei tahun 2020 juga, tepatnya 2 minggu setelah dia keluarkan surat pernyataan tersebut. Pada saat saya jumpai untuk klarifikasi, lurah tersebut mengaku bahwasannya dia keliru mengeluarkan surat yang tahun 2020. Nah, terkait dengan itu saya sudah ketemu dengan atasan lurah tersebut. Mereka mengarahkan saya untuk melaporkan kepada Inspektorat Balai Kota. Saya sudah laporkan 2 bulan yang lalu, dan sampai hari ini apapun tidak ada respon. Itu satu. Dan yang kedua, sudah ada vonis dari pengadilan untuk membatalkan sertifikat tersebut. Tapi kenapa tidak dibatalkan? Jadi nanti, ini berdasarkan dengan surat rekomendasi dari lurah tersebut pada tahun 2020 bulan 4, sekarang sudah terbit surat sertifikat hak milik atas tanah tersebut pada bulan Januari tahun 2024. Jadi inilah efek daripada kelalaian dan keteledoran daripada aparat-aparat yang berada di balik seragam di Republik ini. Jadi nanti jangan kalian bilang mafia tanah itu lahir di kantor polisi, ya. Nggak ada mafia tanah lahir di kantor polisi. Mayoritas mafia tanah itu dilahirkan oleh para lurah, oleh para kepala desa, lalu didukung oleh aparat-aparat yang ada di kelilingnya.
Itu aja. Tidak ada mafia tanah lahir di kantor polisi kalau nggak dilahirkan di kelurahan dan di desa. Tapi saya nggak mau lapor di Polda setempat, ya, karena saya cek mereka sangat berpengaruh di Kota Semarang dan di Provinsi Jawa Tengah. Saya akan langsung ke Mabes Polri. Saya akan ketemu dengan Kapolri dan Kabar Eskrim dalam waktu singkat setelah saya kembali dari Semarang. Saya akan diskus masalah ini secara pribadi dengan mereka. Kalau laporannya nanti soal apa, Pak? Pemalsuan. Simpel aja. Karena mereka mau memalsukan, memang dari cikal bakal ini sudah dipalsukan. Sesuatu yang dipalsukan, dia lanjutkan terus ya jadi apa? Ya tetap palsu dong. Yang terlapor Pak, rencana siapa? Nanti yang akan saya laporkan pertama kali IS, lalu saya akan laporkan rentetan yang apa dulu, Mas? Lurah sepertinya sudah meninggal ya? Lurah sudah meninggal ya? Lurah yang dulu ya? Pensiun. Oh tapi Yang sudah ya? Lurah sepertinya sudah meninggal, tapi yang temannya Lurah itu masih hidup, yang sama-sama divonis dulu. BS masih hidup, salah satu pengusaha sukses berketurunan Chinese ya. Dia keturunan Chinese, pengusaha sukses di Kota Semarang ini. BS dia. Nah, yang belakang ini IS akan gue laporin juga, termasuk dia punya adik wanita juga yang sekarang terbit atas nama sertifikat juga harus saya laporkan. Ini perangkat daripada mal kan gitu. Harapannya Pak? Ya harapannya keadilan harus ditegakkan, ibu harus mendapatkan haknya. Sudah. Ibu harus mendapatkan haknya, keadilan harus ditegakkan. Bu, udah berapa lama Bu? 40 tahun. Bageri dibongkar, bageri dibongkar, pasang pak dibongkar, lapor polisi. Ada ya polisi yang baik juga. Oh itu kan tanahmu ya, tidak mau dipidana, itu kan tanahmu. Ya tidak apa-apa tau dipasang pelang. Itu terus. Sampai sekarang pagarnya masih tetap ada. Beratnya cuma ini dibongkar sama dia. Kepinginnya gimana sih Bu? Itu mempertahankan aset Iya, suami atau gimana? Dapat haknya kembali ya Bu ya? Iya. Luasan berapa sih Bu? 1.100 sekian. Sementara tinggal di mana? Sementara ibu tinggal di rumah ibu, tapi lahan itu ibu yang mempagari dengan dinding. Tapi sekarang mereka tanamkan, mereka punya pelang dengan nomor SHM mereka. Dan sudah mereka mulai ajukan untuk penjualan. Itu perjuangan suami ya Bu, tanah dari Seperti suami meninggal langsung HM keluar. Enak gitu. Karena ada tanah tak-tak. Dan sejak lurah itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.